Assalamualaikum Sobat Football United. Update terkait dengan Antoine Semenyo, pemain yang memang dikaitkan dengan Manchester United. Gue sudah memberikan update di konten sebelumnya, tapi terkait dengan Antoine Semenyo ini bukan cukup dinamis, sangat dinamis bahkan. Perubahan-perubahan yang terjadi, ada beberapa situasi dari berbagai sumber, termasuk dari David Ornstein dan juga dari Fabrizio Romano. Dari David Ornstein menyebutkan saat ini preference ataupun situasi dari Antoine Semenyo ini lebih mengarah ke Manchester City. Jadi preferensinya ini lebih untuk bergabung ke Manchester City di bulan Januari. Belum ada sesuatu formal yang resmi begitu ya, yang terjadi sampai dengan market ini atau bursa transfer resmi dibuka. Tapi dia lebih memfavoritkan Manchester City. Manchester United sendiri bergerak dengan keras ya. Tapi ya, saat ini situasinya lebih unggul Manchester City. Tidak akan menggunakan penyerang berusia 25 tahun ini sebagai wingback. Jadi di situasi sebelumnya yang gue berikan update ya terkait dengan kabar lainnya dan juga dianalisa, ternyata dari David Ornstein ini informasinya berbeda lagi ya, bahwa rencana dari Manchester United tidak untuk menempatkan Antoine Semenyo ini sebagai wingback. Dan memang pergerakan di musim dingin ini selalu sulit untuk Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan bahwa perburuan untuk mendatangkan Antoine Semenyo ini bahkan sangat dekat untuk berakhir. Sang pemain akan membuat keputusan dengan segera. Masih dari Fabrizio Romano ya, bagaimana Manchester City ini mendorong dengan banyak di 12 jam terakhir ya, ketika gue bikin video ini, untuk bisa berada terdepan ketika akan mendatangkan Antoine Semenyo. Direktur dari Manchester City, Hugo Viana, ini melakukan pembicaraan langsung dengan kubu pemain, dan Manchester City ingin mendapatkan jawaban secepatnya. Manchester United masih berusaha, Liverpool melakukan monitor, Chelsea yang terakhir disebutkan berusaha untuk ikut juga dalam perburuan ini, disebutkan oleh Fabrizio Romano sudah selesai. Jacobs-Ben memberikan informasi yang juga sama, bahwa Chelsea tidak lagi mengejar Antoine Semenyo karena ya mereka nampaknya sudah punya rencana dengan penyerang-penyerangnya saat ini. Dan ya, situasi yang menarik ini menurut gue dari beberapa update, bagaimana dari David Ornstein juga mengatakan saat ini kenapa kok Manchester City ini posisinya di depan dari Manchester United, karena Antoine Semenyo ingin memenangkan trofi-trofi, dan mungkin dia melihat bahwa situasi dengan Manchester City ini lebih memungkinkan ya, dan menurut gue ini memang lebih saat ini lebih realistis. Dari Simon Stone juga mengabarkan terkait dengan situasi Manchester United yang tidak akan memecahkan ataupun merusak struktur gaji ketika mereka juga dalam usaha untuk mendatangkan Antoine Semenyo. Artinya kita tahu ada release clause ya. Ketika release clause itu disepakati untuk ditebus, maka Bournemouth tidak bisa menahan Antoine Semenyo lagi. Nah, Antoine Semenyo yang memiliki beberapa pilihan, beberapa opsi. Salah satu hal yang tentu saja dipertimbangkan adalah berapa gaji yang akan dia terima di klub barunya ya kan. Dan untuk itu Manchester United tidak akan merubah struktur gajinya. Saat ini Manchester United juga memiliki policy ataupun kebijakan yang menurut gue cukup ketat ya terkait dengan gaji pemain-pemain baru, dan mereka tidak akan membuat pengecualian untuk Antoine Semenyo yang sedang mereka incar. Dan Ruben Amorim dikonfirmasi lagi tidak akan menggunakannya sebagai wingback.
Ya, Jacobs-Ben juga mengatakan bahwa Manchester United walaupun menginginkan Antoine Semenyo, tapi mereka tetap ingin disiplin dalam usahanya mendatangkan pemain baru. Artinya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip gila ya, mungkin dengan gaji yang terlampau tinggi ataupun juga kebijakan-kebijakan negosiasi yang terlalu terlalu dalam usaha untuk memenangkan, untuk mendapatkan Semenyo. Mereka tidak seperti itu, tidak segala-galanya untuk Antoine Semenyo. Posisinya tidak demikian ya. Nah, bagaimana dengan situasi ini yang memang tadi disebutkan Manchester City terdepan ya? Menurut gue sangat wajar. Kenapa? Tadi disebutkan terkait dengan trofi dan juga mungkin terkait dengan kompetisi Eropa ya. Manchester City lebih bisa menawarkan hal ini, dan kalau gue sebutkan di video sebelumnya bahwa Antoine Semenyo ini yang akan memegang bola keputusan, yang akan lebih menentukan begitu ya. Hal-hal yang menyangkut situasi personal, misalnya yaitu tadi kesempatan untuk memenangkan trofi, kesempatan untuk bermain di kompetisi Eropa, gajinya akan berapa, lalu di mana dia akan dimainkan, visinya akan seperti apa dari klub untuk sang pemain. Hal-hal seperti inilah yang mungkin akan jadi penentu gitu ya. Dan saat ini memang kalau melihat misalnya kesempatan untuk memenangkan trofi, kesempatan untuk bermain di Eropa, Manchester City jelas di depan Manchester United. Pun menurut gua dari sisi release clause ya, disebutkan sebelumnya kan Manchester United ini berusaha untuk bernegosiasi dengan cicilan ya, karena memang situasi keuangan Manchester United untuk bursa transfer ini tidak leluasa, artinya sempit. Mereka juga berusaha untuk mencari jalan-jalan tertentu gitu untuk bisa tidak membebani keuangan mereka. Di sisi lain ya, Manchester United juga memiliki prioritas lainnya ya. Samping memang Manchester United juga memiliki prioritas juga ya, kan, yang lebih utama, yaitu adalah untuk posisi lini tengah, sehingga wajar begitu dalam tanda kutip Antoine Semenyo lebih condong ke Manchester City. Tapi menarik nih apa yang akan terjadi selanjutnya. Artinya begini, Manchester United ini kan berminat untuk mendatangkan Semenyo. Apakah memang mereka melihat Semenyo ini sebagai pemain dengan profil yang mereka butuhkan di dalam skuad mereka saat ini, sehingga ketika peluang itu ada mereka bergerak, atau sebaliknya nih, mereka hanya melihat ada peluang saja ya, bahwa ada pemain sekaliber Semenyo yang memang sedang luar biasa menurut gue bersama dengan Bournemouth di 2 musim terakhir ini, tersedia di bursa transfer musim dingin dengan release clause. Apakah memang itu gitu? Menarik tadi disebutkan bahwa tidak sebagai wingback. Berarti Semenyo harus bersaing juga dengan Bumo, bersaing dengan Cunha, dan mungkin bersaing juga dengan Sesko. Dimana kalau itu yang terjadi, ada 2 hal. Nomor 1, dari sisi pemain ini bukan hal yang baik ya menurut gue. Dia tentu saja ingin sebagai pemain inti, tapi faktanya saat ini untuk posisi gelandang serang ini cukup sesak di Manchester United. Selain Cunha dan juga Mbumo, jangan lupa masih ada Mason Mount juga ya, lalu juga ya Sesko. Memang kalau memiliki kualitas yang bagus di 1-2 posisi, untuk beberapa pemain maksud gue, bagi fans mungkin ini sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang bagus. Tapi kalau melihat situasi dari Manchester United saat ini, tim yang peluang untuk mendapatkan trofi tidak besar, peluang untuk berlaga di kompetisi Eropa dengan stabil juga belum tentu didapatkan, dan Antoine Semenyo harus juga ada resiko untuk dalam tanda kutip disingkirkan ya. Artinya bukan menjadi pilihan utama. Ini kan balik lagi, bukan hal yang menarik bagi bukan hal yang tidak menarik, tapi tidak cukup menarik lah, katakanlah seperti itu untuk sang pemain. Bandingkan misalnya kalau dia berada di sebuah klub yang memiliki peluang untuk mendapatkan trofi, lalu secara konsisten berada di kompetisi Eropa, mungkin dengan dia beberapa kali tidak menjadi pilihan utama masih oke gitu, karena ada sisi lain yang bisa didapatkan, kompensasi katakanlah seperti itu, tidak dengan Manchester United ya. Namun gue menilai seperti ini. Ini juga sekaligus untuk menutup video ini. Manchester United butuh pemain saat ini ya, bukan hanya yang bagus dari sisi teknis, tapi pemain juga yang bagus dari sisi karakter serta mental. Dan terkait dengan
sisi karakter dan juga mental, pemain harus tahu sebelum datang ke Manchester United ada di posisi mana Manchester United saat ini. Faktanya Manchester United memang belum pada situasi peluang untuk mendapatkan trofi itu ada gitu ya secara konsisten. Situasinya saat ini adalah sedang berusaha untuk bisa kembali ke kompetisi Eropa, kan di situ. Nah, kalau hal ini tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemain yang diincar, sulit untuk bisa membuat karakter dan mental yang bagus ketika datang ke Old Trafford. Bahkan bisa jadi masalah menurut gue. Apakah semua pemain ketika dalam situasi seperti ini ya, seperti kayak Antoine Semenyo ini yang ada klub lain juga yang lebih punya trofi, lalu juga kesempatan untuk menangkan trofi, lalu juga kesempatan untuk tampil di Eropa, maka akan memilih klub itu daripada Manchester United? Situasi hampir sama dengan Antoine Semenyo. Menurut gue belum tentu juga. Mungkin ada pemain yang merasa tertantang dengan situasi di Manchester United saat ini. Kita tahu bagaimana Cunha dan juga Mbeumo, mereka tidak satu-satunya punya pilihan itu ke Manchester United, tapi bagaimana mereka menilai, mereka ada tantangan yang lebih yang mereka ingin dapatkan di Manchester United, mereka ingin menjadi bagian dari klub ketika berusaha untuk bangkit, sehingga akhirnya mereka memilih untuk Old Trafford. Leny Yoro salah satu contoh lainnya ya, bagaimana kesempatan untuk memenangkan trofi, kesempatan untuk secara reguler tampil di kompetisi Eropa bukan menjadi satu-satunya faktor yang mereka ambil untuk menentukan pilihan gitu. Ada hal-hal lain menurut gue, termasuk juga itu tadi, tantangan berkembang bersama klub yang katakanlah memang sedang dalam proses untuk bisa lebih baik lagi, katakanlah seperti itu. Dan kalau memang Semenyo akhirnya memilih ke Manchester City, ini juga menunjukkan buat gue memang Semenyo mungkin bukan untuk Manchester United, dan Manchester United juga bukan untuk Antoine Semenyo. Kita lihat ya akan seperti apa bergulirnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.